Belakangan ini, saham batubara banyak jadi omongan para trader dan investor. Gimana nggak jadi omongan? Laporan keuangan kuartal 1 tahun 2022 yang dirilis, kebanyakan dari mereka mencetak penurunan kinerja yang signifikan. Tentunya hal ini merupakan salah satu akibat nih dari turunnya harga acuan batubara dunia. Alhasil, hampir semua harga saham emiten batubara mulai rontok dari all-time high-nya di tahun 2022 lalu. Tapi tentunya, penurunan harga saham yang signifikan ini menjadi kesempatan nih, khususnya buat para dividend hunter. Halo dan selamat datang kembali channel saya Jonathan Tamrin. Buat teman-teman yang baru pertama kali nonton, di channel ini saya sharing hal-hal seputar saham dari sudut pandang fundamental. Ada analisa saham, ada mindset investasi, dan ada update berita terkini. Jadi buat teman-teman investor, boleh banget nih, diklik tombol subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya, biar nggak ketinggalan update-update video berikutnya. Di video kali ini, saya mau sharing hasil analisa fundamental dan valuasi saham PTBA update kuartal 1 tahun 2023. Gimana kondisi fundamentalnya, dan gimana cara strategi cuannya memanfaatkan momentum dividen jumbo yang bentar lagi datang nih. Yuk langsung kita lihat aja pembahasannya. Oke, sekarang kita masuk ke pembahasan potensi dividen super jumbo. Jual saham saat comeback auto cuan. Saham PTBA, analisa fundamental dan valuasi update yang kuartal 1 tahun 2023. Nah, seperti biasa kita bahas dulu ya, sekilas profil perusahaan yang mau kita bahas di video kali ini. Nah, PT-nya adalah PT Bukit Asam Tbk. Kode sahamnya PTBA dan ini adalah logo perusahaannya. Nah, kalau kita mau coba lihat dari histori sejarah didirikannya, PTBA ini ternyata sudah didirikan sudah lama loh. Dari sejak tahun 1919, atau kurang lebih sudah 104 tahun nih beroperasional di Indonesia. Nah, untuk IPO-nya sendiri, kalau kita lihat itu di tahun 2022 nih, atau kurang lebih sudah 21 tahun bisa kita jual belikan sahamnya di bursa kita. Nah, selanjutnya dari sisi kepemilikan masyarakat, per video dibuat ada di angka 33,78% nih. Nah, angka 33,78% ini tergolong cukup oke lah ya. Cukup banyak tapi nggak sampai kebanyakan, sehingga pemegang saham pengendali masih bisa leluasa nih ngambil keputusan buat si PTBA. Jadi masih oke untuk angka segini. Selanjutnya dari sisi market cap, per video dibuat ada di angka 38,7 triliun rupiah nih. Jadi ini bukan perusahaan kecil ya, sudah skalanya 38,7 triliun rupiah. Meskipun memang dengan angka segini menurut saya masih belum bisa dikatakan sebagai saham blue chip ya. Masih under 40 triliun rupiah. Nah, selanjutnya dari sisi segmentasi revenue, kalau teman-teman coba baca laporan keuangannya ya, mereka membagi menjadi dua nih. Yang pertama ada segmentasi batubara yang menyumbang 92,5% dari total revenue dari PTBA. Sisanya ada lainnya yang hanya 7,5% aja. Jadi memang untuk PTBA ini bisa kita simpulkan hampir semua revenue-nya itu diperoleh dari aktivitas terkait dengan penambangan batubara ya. Apalagi seperti yang kita tahu kan batubara ini sifatnya siklikal. Kadang kalau lagi nge-boom itu naik banget, tapi kalau lagi turun itu jatuh banget. Jadi memang ketika momennya lagi naik seperti tahun 2022 kemarin ya, komoditi boom, memang PTBA ini sangat diuntungkan. Sedangkan di tahun 2023 ini kalau kita lihat harga acuannya sudah mulai turun lagi nih. Jadi kita memang perlu was-was kalau kita menganalisa saham-saham siklikal seperti PTBA ini. Nah, selanjutnya dari sisi segmentasi geografis ya, di laporan keuangannya disebutkan kalau PTBA ini menjual batubaranya ke lokal sebesar 41% nih. Sedangkan untuk ekspornya sebesar 59%. Nah, meskipun angka lokalnya masih di bawah 50% ya, tapi kalau kita coba bandingkan dengan emiten-emiten batubara lain, PTBA ini tergolong yang cukup banyak mendistribusikan hasil jualnya itu ke lokal dibandingkan ke ekspor. Seperti contoh kompetitornya ITMG gitu ya, dia malah mengekspornya itu lebih besar dari 70-an% ke atas. Jadi memang untuk PTBA tergolong emiten batubara yang cukup besar jualan ke domestiknya. Selanjutnya fakta menarik terkait dengan emiten PTBA, yang pertama adalah emiten ini konsisten bagi dividen ya. Seperti yang kita tahu untuk emiten-emiten batubara khususnya, itu biasa hobi bagi dividen jumbo. Nah, kalau kita lihat dari histori pembagian dividennya, memang PTBA ini konsisten bagi dividen setidaknya sudah dalam 10 tahun terakhir. Jadi untuk tahun 2023 nanti kita bisa expect dengan cukup yakin PTBA juga bakal bagi dividen juga. Apalagi kalau kita lihat kinerja tahun 2022 itu kan kinclong banget ya, karena ada komoditi boom. Pastinya juga dividennya bakal gede juga di tahun 2023 ini. Nah, masih terkait dividen, kalau teman-teman baca update beritanya yang terakhir, PTBA ini tuh sebenarnya di tahun 2022 itu membagikan dividen per share sebesar Rp688 nih per lembar sahamnya. Sedangkan kalau kita lihat harga sahamnya saat ini ya, per tanggal 5 Mei tahun 2023 itu harganya ada di Rp3.360 per lembar sahamnya. Nah, sini kita bisa lihat ya, dividen yang dibagikan di tahun 2022 itu kan hasil kerja dari 2021.
mereka bisa kasih Rp688 per lembar sahamnya. Yang kurang lebih itu kalau kita hitung dari harga saat ini, itu sudah membaikkan kurang lebih 20% ya, dari harga saham saat ini, yieldnya. Nah, secara kasar bisa kita katakan apalagi nanti ya, di tahun 2023, di mana hasil kinerja tahun 2022 yang dibaikkan. Bisa jadi angkanya lebih besar nih dibanding ini. Yang kemungkinan berarti dividen yieldnya itu lebih besar lagi dibanding 20% kalau kita beli harga sahamnya di saat ini. Oke, jadi ini sekilas ya terkait dengan profit perusahaan dan informasi pembagian dividen. Tapi kan tentunya kita nggak bisa serta-merta beli saham karena informasi dividennya aja ya. Kita tetap perlu analisa fundamentalnya juga. Oke, sebelum kita masuk ke bagian analisa fundamental, ada satu informasi yang saya mau sharing terkait dengan makroekonomi dari sektor batubara ya. Itu adalah harga acuan batubara dunia. Ini sumbernya saya ngambil dari tradingeconomics.com. Ini kalau kita lihat, memang harga acuan batubara dunia di tahun 2022 dan 2021 itu terlihat naiknya cukup signifikan ya. Nah, dimulai dari sini ya, awal tahun 2021 harga batubara dunia itu hanya $80 per metric ton. Sedangkan di tahun 2022 sempat mencapai tertinggi nih, dihargai sampai $450 per metric ton. Bahkan pada saat akhir tahun 2022 pun, itu harga acuan batubaranya masih bertengger di atas $400 per metric ton ya. Nah, tapi kita lihat ya, semenjak masuk tahun 2023, itu harga acuannya sudah turun sangat signifikan sekali, tinggal $169 per metric ton. Nah, tentunya ini berita buruk ya buat emiten batubara, karena kemungkinan average selling price mereka itu akan turun juga signifikan ngikutin harga acuan batubara dunia ini. Makanya kalau kita lihat harga-harga saham emiten batubara itu juga pasti sudah pada mulai rontok, karena ada isu ini nih, harga acuan dunianya sudah mulai turun. Yang kemungkinan besar sekali berdampak pada kinerja yang sudah terlihat juga di kuartal 1 tahun 2023 ini ya. Tapi satu hal yang menarik dari emiten batubara ini, seperti yang sudah saya sebutkan di awal, yaitu terkait dengan dividen jumbo mereka ya. Nah, kinerja di tahun 2022 kan average selling price-nya itu tinggi ya. Jadi kemungkinan dividen yang dibagikan di tahun 2022 ini itu akan mengikuti hasil kinerja di tahun 2022 yang sangat kinclong ini nih. Jadi kemungkinan dividennya akan besar juga. Oke, jadi ini ya sekilas kondisi makroekonomi global saat ini. Sekarang kita akan coba bedah kondisi fundamental dan valuasinya. Oke, sekarang kita bakal coba bedah kondisi fundamental PTBA ya. Nah, di analisa fundamental kali ini, saya akan gunakan file RDFA. Buat teman-teman yang belum tahu, RDFA merupakan singkatan dari Rekap Data Fundamental Emiten. File ini merupakan file Excel yang saya buat sendiri untuk memudahkan saya menganalisa saham tentunya. Berisi rekap data fundamental inti semua emiten, termasuk saham IPO dalam waktu 5 tahun terakhir. Seperti contohnya di sini ada data profitabilitas ya, ada revenue, ada gross profit, ada operating profit dan net profit, ada data neraca juga seperti aset, liabilitas, dan ekuitas, dan ada data arus kas juga ya, cash flow from operation, investment, dan financing, beserta rasio-rasio analisa fundamental lainnya ya, untuk memudahkan kita menganalisa saham. Nah, just info, untuk yang update kuartal 1 tahun 2023 sudah rilis ya, dan buat teman-teman yang tertarik, detailnya nanti bisa cek di belakang. Sekarang kita mau pakai buat menganalisa PTBA dulu. Nah, buat mulai analisanya, kita tinggal pindah aja ke sheet yang grafik historis di bawah sini ya. Dan kita tinggal ganti aja kode saham yang kita analisa, yaitu PTBA. Nah, setelah di enter, maka langsung muncul ya semua data fundamental inti selama 5 tahun terakhir. Untuk data tahun 2023-nya sudah disetahunkan dan angkanya semua sudah dalam miliar rupiah. Jadi kita gampang kalau kita mau compare dengan tahun-tahun sebelumnya. Nah, sekarang kita akan coba analisa fundamental dari sisi profitabilitas perusahaan dulu ya. Nah, untuk profitabilitas ada 4 komponen, revenue, gross profit, operating profit, dan net profit. Nah, sini kita bisa lihat ya, dari sisi profitabilitas yang warna biru, revenue, di tahun 2019 ke tahun 2020 itu sempat ada penurunan. Nah, kenapa? Nah, seperti yang kita tahu, di tahun 2020 itu harga acuan batubara itu sangat terpuruk sekali ya, hanya dihargai $50 per metric ton. Nah, harga acuan yang sangat rendah ini berpengaruh pada revenue perusahaan, yang tentunya akan berpengaruh pada net profit juga pada akhirnya ya. Nah, di tahun 2021, tahun 2022, itu seperti yang kita lihat ya, ada commodity boom ya, tadi harga acuan batubaranya sangat tinggi sekali, hingga mempengaruhi average selling price perusahaan dan memperbaiki revenue dengan sangat signifikan. Nah, sini kita bisa lihat ya, seperti contohnya tahun 2022 ini, penjualan atau revenue perusahaan itu mencapai 42,6 triliun, atau naik 2 kali lipat dari kinerja tahun 2019. Sedangkan untuk net profitnya sendiri yang warna kuning, itu mencapai 12,5 triliun, atau naik kurang lebih 3 kali lipat ya, dari tahun 2019 yang hanya 4 triliun rupiah aja. Cuman memang, seperti yang tadi kita sudah lihat juga ya, grafik harga acuan batubara dunia itu kan sudah mulai turun secara signifikan di tahun 2023. Nah, di data kuartal 1 ini sudah mulai tercermin ya, ketika disetahunkan, maka potensi pendapatan perusahaan itu lebih rendah dibandingkan tahun 2020 lalu. Nah, di sini kita bisa lihat ya, untuk potensi penurunannya di tahun 2023 itu revenue turun 7%, gross profit turun 54%, operating profit minus 65%, dan bahkan net profitnya bisa potensi turun sampai minus 63% nih, kalau dibandingkan dengan kinerja tahun sebelumnya. Nah, ini bukan berita yang bagus ya, dari sisi profitabilitas perusahaan, apalagi dari tren harga acuan batubara dunia itu sedang lagi turun-turunnya dari saat ini dan ke depannya.
Oke, jadi dari sisi fundamental profitabilitas cukup oke sampai tahun 2022, cuma sayangnya saat ini sudah mulai masuk ke downtrend ya, sudah mulai menurun nih dari grafik kinerja keuangan perusahaannya. Jadi outlook-nya masih kurang baik ya untuk masa depan dari PTBA ini. Lanjut ke bagian neraca, bagaimana dengan kondisi neraca perusahaan? Apakah sehat untuk PTBA ini? Nah, sini kita bisa lihat ya, untuk tren neraca selama 5 tahun terakhir masih positif ya. Untuk asetnya sendiri masih terus konsisten naik ya dari tahun 2020. Meskipun di tahun terakhir tipis ya, naiknya hanya 2% aja, tapi setidaknya masih positif. Nah, untuk komposisi hutang di sini juga naik ya 1%, dan komposisi modal itu naik 3% dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Nah, dari grafik ini kita bisa lihat ya, hal yang menarik adalah yang warna abu-abu itu selalu lebih tinggi nih dibandingkan warna oranye. Itu artinya jumlah modal itu selalu lebih banyak nih dibandingkan jumlah hutang yang diambil perusahaan. Dan semakin kecil angka hutang perusahaan, maka kemungkinan untuk gagal bayar atau bangkrut itu juga makin kecil ya. Jadi ini sangat sehat sekali untuk PTBA di kasus neracanya. Lanjut, bagaimana dengan kondisi fundamental arus kas perusahaan? Nah, sini kita bisa lihat ya, untuk arus kas ada 3 komponen. Yang pertama ada arus kas from operation ya, lalu kemudian ada yang from investment dan from financing. Sekarang kita coba lihat dari yang operationnya dulu. Kita bisa lihat yang warna biru di sini angkanya konsisten positif terus ya. Meskipun memang untuk angkanya tahun 2023 ini tergolong masih sangat kecil sekali ya. Hanya 99 miliar aja dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya yang mencapai triliunan rupiah. Untuk angka arus kas operation masih bagus ya, angkanya positif terus. Ini tandanya lebih banyak duit yang masuk nih dibandingkan duit yang keluar di tahun tersebut. Kita kan sebagai investor pemilik perusahaan, itu kan kita pengennya perusahaan dapat duit lebih banyak dong ya dibanding yang keluar. Namanya juga bisnis, tentunya kita pengennya perusahaan untung. Lanjut dari sisi arus kas from investment, kita bisa lihat selama 5 tahun terakhir angkanya dominan negatif ya. Meskipun pernah positif sendiri nih di tahun 2020. Nah, untuk arus kas from investment, kita harapannya angkanya negatif nih. Kenapa? Karena kalau angkanya negatif, itu artinya ada duit yang keluar buat aktivitas investasi perusahaan. Nah, seperti kita tahu ya, aktivitas investasi itu kan tujuannya baik, memberikan keuntungan buat perusahaan di masa depan. Jadi ini bagus, angkanya dominan negatif dan lumayan gede-gede juga. 3 triliun, 9 triliun, 1 triliun, dan kuartal 1 di sini 1 triliun juga. Jadi masih oke ya. Lanjut dari sisi arus kas from financing, kita bisa lihat selama 5 tahun terakhir angkanya konsisten negatif terus nih. Dan ini juga merupakan hal yang bagus ya. Kenapa bagus? Karena angka financing yang negatif itu artinya ada duit yang keluar nih buat pembayaran hutang atau pembayaran dividen. Nah, seperti yang kita tahu juga ya, untuk emiten batubara itu kan royal bagi dividen. Jadi ini kemungkinan angkanya besar-besar itu karena bagi dividen. Apalagi di tahun 2022 ini, itu kan ada pembagian dividen besar ya. Tadi ya yang mencapai Rp668 per lembar sahamnya. Oke, jadi overall untuk laporan arus kas untuk PTBA masih sangat sehat juga ya. Nggak ada problem dari sisi arus kasnya. Sekarang kita akan coba analisa rasio-rasio keuangan perusahaan ya. Yang pertama kita masuk dari sisi profitability marginnya dulu. Ada 3 komponen, gross profit margin, operating profit margin, dan net profit margin. Nah, sini kita bisa lihat ya, trennya selama 5 tahun terakhir, sempat turun, naik, kemudian turun lagi. Nah, di tahun 2023 yang sudah disetahunkan, itu angka gross profitnya turun sangat signifikan ya, tinggal 21% aja. Kalau dibandingkan dengan tahun 2019 yang angkanya 35%. Untuk operating profit margin juga di sini turun juga cukup signifikan ya, tinggal 13%, dan net profit marginnya hanya tinggal 12% aja. Jadi kalau dari sisi margin, itu bisa kita simpulkan kalau kinerja tahun 2023 itu lebih rendah dibandingkan dari kinerja tahun 2019. Dan ini bukan hal yang bagus ya, karena ngomongin profitability itu sangat sensitif ya buat emiten atau perusahaan. Kita sebagai investor kan pengennya perusahaan nyetak untung ya, atau nyetak duit. Jadi ngomongin profitabilitas itu sangat signifikan, apalagi kalau kinerjanya sudah lebih rendah dibandingkan 5 tahun sebelumnya. Jadi dari sisi margin untuk PTBA masih tergolong kurang sehat ya saat ini. Lanjut bagaimana dengan kondisi ROE perusahaan ya, atau return on equity perusahaan. Sini ada tren selama 5 tahun terakhir, sempat naik turun, puncaknya di tahun 2022 ya, mencapai 44% ROE-nya. Ini memang fantastis banget ya, angka 44% itu sangat tinggi ya buat ROE. Nah, di tahun 2023 yang sudah setahunkan ternyata balik lagi nih ke angka 16% aja. Karena ya itu tadi kemungkinan besarnya karena harga acuan batubara sedang turun sangat signifikan. Dan juga merupakan hal yang kurang bagus ya, karena kinerjanya berarti sudah mulai turun nih, lebih rendah dibandingkan tahun 2019 lalu. Oke, lanjut bagaimana dengan kondisi debt to equity ratio ya, atau rasio hutang terhadap modalnya. Sini kita bisa lihat selama 5 tahun terakhir angkanya konsisten masih jauh di bawah 1. Ini masih bagus banget ya, meskipun pelan-pelan ada kenaikan, tapi angkanya masih jauh di bawah 1. Ini artinya kemungkinan perusahaan buat gagal bayar atau bangkrut sangat kecil sekali. Jadi PTBA ini tergolong aman ya dari kondisi atau kemungkinan bangkrut. Oke, sekarang kita coba lanjut gimana dengan informasi pembagian dividen perusahaan ya. Emiten batubara kan royal bagi dividen. Nah, di sini kita bisa lihat tren selama 5 tahun terakhir ya. Nah, di tahun 2020 itu kan ada pembagian dividen yang lumayan besar ya, Rp688 per lembar sahamnya. Seperti tadi saya sudah sebutkan di awal, di tahun 2022 itu ada pembagian hasil kerja tahun 2021 yang sebesar Rp699 ya. Nah, di sini 703 itu di tahun 2023 estimasi aja. Nah, untuk histori pembagian dividen per share perusahaan PTBA ya, karena ini emiten siklikal naik turun,
Jadi memang dividen per share-nya juga naik turun. Di tahun 2020 sempat turun ya, dari rata-rata sebelumnya di kisaran Rp300. Namun di tahun 2021 kan ada commodity boom tadi ya, maka naik sampai Rp688. Dan di tahun 2022 ini masih sifatnya expected ya, itu di kisaran 703 per lembar sahamnya. Nah ini angka estimasi konservatif ya, karena untuk tahun 2022 lalu itu kan membagikan Rp688 ya, kinerja hasil tahun 2021. Nah dengan angka dividen per share segini, kita juga bisa lihat juga tren dividen yield-nya ya selama 5 tahun terakhir. Nah di sini mulai kelihatan ya, dividennya bisa dikatakan jumbo-jumbo. Pernah mencapai 12%, lalu sempat turun juga ya ke 2,66%, sempat mencapai 25% juga. Dan di tahun 2022 ya, hasil tahun 2022 ekspektasinya mungkin juga di angka kisaran 20-an% juga dividen yield-nya. Dan angka dividen yield 19,06 ini tergolong sangat besar ya untuk ukuran dividen. Jadi memang masih dikatakan jumbo juga. Biasanya teman-teman yang dividen hunter pasti tahu ya, kalau dividen yield-nya itu terlampau besar, itu biasanya mendekati tanggal come date, itu harga sahamnya akan perlahan-lahan naik ya. Sehingga kurang lebih ya mungkin 8-10% aja sisa yield-nya. Namun ketika masuk ke X-date, maka harga sahamnya biasa dibanting ya ARB berhari-hari. Jadi dengan angka dividen yield sebesar ini, itu sebenarnya masih potensi untuk kenaikan apresiasi harga sahamnya ya, kalau mau ngambil capital gain-nya. Jadi teman-teman mungkin untuk strateginya bisa beli sahamnya di harga saat ini ya, karena dividen yield-nya masih tergolong sangat besar. Dan ketika sudah masuk come date, ketika sisa dividen yield-nya itu tinggal sisa 10 atau 12%, itu teman-teman bisa jual ya, dapat gain lumayan 8-10% juga dalam waktu yang relatif singkat. Itu salah satu contoh strategi yang bisa digunakan versi saya ya. Nah itu kalau strategi mau beli atau jual dalam waktu cepat ya, memanfaatkan momentum dividen. Tapi kalau buat teman-teman yang mungkin rencana hold jangka agak panjang, kita tentu perlu lihat valuasi perusahaan ya. Kita perlu lihat harga saham saat ini tergolong under value, murah, harga wajar, atau harganya sudah kemahalan nih, atau over value. Nah, buat menjawab pertanyaan itu, kita perlu lihat rasio valuasi tentunya. Nah, sekarang kita lihat rasio valuasi yang pertama ya, rasio valuasi PBV atau price to book value. Nah, sini ada trennya selama 5 tahun terakhir. Kita bisa lihat selama 5 tahun terakhir itu average-nya kurang lebih memang di angka 1,3-an ya. Average 5 tahunnya di 1,5, sekarang di 1,3-an. Nah, buat teman-teman yang mungkin belum familiar ya buat baca rasio PBV, itu gampang banget. Kita berpatokan pada angka 1. Kalau rasio PBV-nya itu di bawah 1, itu berarti harga sahamnya sudah mulai under value atau mulai murah. Tapi kalau di angka 1 sampai 1,3 itu tergolong harga wajar. Di atas 1,3 itu sudah mulai over value ya atau kemahalan. Jadi kalau dari bacaan PBV di sini, kita bisa mengatakan kalau harga saham PTBA saat ini tergolong average ya, atau rata-rata aja. Normal aja, nggak bisa dikatakan murah, nggak bisa dikatakan mahal. Lanjut, ini rasio PBV, sekarang kita masuk ke rasio valuasi PE rasio ya, buat jadi pembanding. Kita akan lihat rasio valuasi PE rasio ngomong apa di sini. Nah, secara tren selama 5 tahun terakhir, kita bisa lihat ya, di tahun 2020 sempat mencapai tingginya ya, di angka 13,56, sekarang tinggal 8,32. Sebelumnya malah pernah rendah lagi ya di 3,38. Nah, buat teman-teman yang belum paham baca rasio PE rasio, itu gampang juga. Kita berpatokan pada angka 10. Kalau rasio PE rasionya itu di bawah 10, maka harga saham saat ini tergolong under value atau mulai murah. Tapi kalau di angka 10 sampai 13 itu tergolong harga wajar aja. Tapi kalau sudah mulai masuk ke 14, 15, 16, itu harga sahamnya sudah tergolong over value atau kemahalan menurut rasio PE rasio. Nah, menurut PE rasio ini di angka 8,32 ya, tergolong sedikit under value. Nah, meskipun under value, tapi kalau kita coba rincikan ya, price to earning rasio, rasio ini itu menggunakan angka earnings ya. Jadi kita mesti ekspektasikan earnings di masa depan juga. Tadi kita sudah lihat ya, secara makroekonomi harga acuan batubara lagi turun, jadi kemungkinan earningsnya itu diekspektasikan bakal turun nih di masa depan. Jadi kalau menurut saya pribadi sih, untuk rasio PE rasio ini di kasus PTBA kurang tepat digunakan. Lebih cocok buat pakai rasio yang PBV, yang sudah mengatakan harganya sudah cukup wajar. Nah, setelah baca analisa fundamental dan valuasi seperti ini, saya bisa ngambil kesimpulan ya. Buat saya pribadi, saya akan tarik kesimpulan kalau PTBA ini secara harga saham itu tergolong harga wajar. Secara fundamental untuk neraca dan arus kas itu masih oke. Tapi kalau ngomongin profitabilitas, PTBA ini kemungkinan bakal turun nih di kuartal-kuartal selanjutnya. Apalagi juga kita sudah lihat ya, harga acuan batubaranya turunnya lumayan signifikan juga. Tapi yang menarik memang fakta kalau pembagian dividen PTBA ini kemungkinan akan besar banget nih, mencapai 20%. Jadi kalau menurut saya pribadi, cocoknya strateginya adalah kita beli di harga yang ketika dividen yieldnya besar, lalu ketika come date itu dijual ya, nggak perlu ngambil dividennya. Kenapa? Karena ekspektasi masa depan earningsnya itu turun, yang kemungkinan bakal berdampak juga pada harga sahamnya yang akan turun juga. Tapi seperti biasa tentunya saya disclaimer dulu ya, tujuan dari pembuatan video ini bukan untuk memberikan ajakan beli atau jual suatu saham. Jadi ini pure saya hanya sharing hasil analisa yang saya temukan. Bagus kalau teman-teman dapat insight, tapi untuk jual beli suatu saham, teman-teman tetap harus ngerjain PR-nya sendiri ya, atau do your own research. Oke, jadi itu tadi hasil analisa fundamental dan valuasi saham PTBA versi saya. Buat teman-teman yang tertarik sama file Excel RDFA-nya, kebetulan yang update kuartal 1 tahun 2022-nya sudah rilis ya.
Dan sejauh ini sudah ada 600-an emiten yang sudah terdata ya laporan keuangan kuartal 1-nya. Dan pastinya masih hot banget buat dianalisa. Nah, buat teman-teman yang pesen, bakal dapat free update berkala nih. Minimal 1 kali setiap minggunya sampai lengkap data 800-an plus laporan kuartal 1 emitennya. Teman-teman juga boleh coba file sampelnya dulu gratis. Jadi kalau cocok, teman-teman bisa langsung pesan aja. Boleh DM atau email saya, panggil aja. Bang, Mas, Bro, bebas ya. Mau minta file sampel RDFI-nya dong. Nanti bakal dibantu sama tim saya buat file sampelnya. Info lebih lengkapnya lagi soal paket dan harga bisa langsung DM IG saya atau cek highlight-nya di sini ya. Nah, gimana nih teman-teman setelah dengar analisa tadi, apakah jadi tertarik buat koleksi saham PTBA ini? Atau skip dulu karena nggak cocok sama resiko masa depannya? Tuliskan pendapat dan komentar teman-teman di kolom komentar di bawah ya, biar bisa kita diskusin lebih lanjut lagi. Suka video seperti ini? Jangan lupa di like dan bagikan ke teman-teman investor lainnya ya, supaya makin jago analisa sahamnya. Sampai jumpa di video berikutnya.